Selamat selamat malam. Perkenalkan nama saya Leonardo Jaya Askara Cahyaningrat. Di sini saya akan membahas artikel yang berjudul pengaruh adanya ojek online terhadap ojek pangkalan. Untuk introduce yang pertama, perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan, berevolusi dengan terjadinya perubahan sedikit demi sedikit yang sebenarnya diawali dengan perjalanan jarak jauh berjalan kaki pada zaman Paleolitik. Mengenai bagaimana cara mengembangkan transportasi yang ada di Indonesia, salah satu transportasi umum tersebut adalah ojek. Ojek adalah transportasi umum yang tidak resmi di Indonesia, berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengan penumpang. Penumpang biasanya satu orang, namun kadang bisa berdua, dengan harga yang ditentukan dengan tawar-menawar dengan sopirnya dahulu. Setelah itu, sang sopir akan mengantarkan ke tujuan yang diinginkan penumpang. Ojek banyak digunakan oleh penduduk kota-kota besar seperti di Jakarta, karena kelebihan dengan angkutan lain yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan di kota. Selain itu, dapat menjangkau daerah-daerah dengan ganggang yang sempit dan sulit dilalui oleh mobil-mobil. Biasanya, mereka mangkal di persimpangan jalan yang ramai atau jalan masuk kawasan pemukiman. Ojek sepeda jarang sekali ditemukan, meskipun di Jakarta jenis ojek ini lebih dulu ada, yakni sekitar tahun 60-70-an. Ojek sepeda tidak banyak berkembang, akan tapi di sekitar Jakarta Kota dan Tanjung Priuk masih banyak ojek sepeda yang beroperasi hingga kini. Walaupun hanya berjarak pendek, dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia, maka transportasi ojek ini sudah berubah menjadi ojek online dan salah satu perusahaan ojek online tersebut adalah Gojek. Untuk disruptor, Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerja untuk menembus kemacetan Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia akan melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalaman tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Untuk disrupsi, ojek atau juga biasa disebut ojek adalah transportasi umum tidak resmi di Indonesia, berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang. Penumpang biasanya satu orang namun kadang bisa berdua, dengan harga yang ditentukan dengan tawar-menawar dengan sopirnya dahulu. Setelah itu, sang sopir akan mengantarkan ke tujuan yang diinginkan penumpang. Ojek banyak digunakan oleh penduduk-penduduk kota besar seperti Jakarta, karena kelebihannya dengan angkutan lain yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan di kota. Untuk enabling teknologi, sepanjang 2021, Gojek konsisten menjadi andalan mobilitas masyarakat di tengah pandemi. Seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat, Gojek siap menjawab tren kebutuhan mobilitas masyarakat melalui lebih banyak inovasi baru yang berkelanjutan di 2022. 1. Perluasan layanan GoRide dan GoCar Protect. Setelah hadir di Jabodetabek, Bandung, dan Bali, layanan ini akan diperluas ke kota-kota operasional utama, mengedepankan protokol kesehatan. Layanan Protect hadir dengan standar layanan lebih tinggi di industri. Pada layanan GoCar Protect misalnya tersedia fasilitas air purifier dan SARP yang mampu lumpuhkan 91,3% virus di udara dalam waktu 30 detik guna memastikan mobilitas yang aman bagi pengguna. Yang kedua, proteksi tambahan perjalanan aman. Bekerjasama dengan Prodigi dan asuransi Sinar Mas Jiwa, Gojek memberikan manfaat perlindungan tambahan bagi penumpang hingga 350 juta. Hanya dengan membayar premi tambahan sebesar Rp1.000, perlindungan ini menjadi lengkap dan atas asuransi perjalanan dasar yang tersedia seluruh layanan transportasi Gojek. Untuk yang ketiga, pelatihan untuk mitra driver melalui modul di aplikasi. Guna makin meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang, Gojek telah menyiapkan modul pelatihan untuk mitra driver yang mencakup berbagai topik, mulai dari service excellence, keamanan berkendara, hingga pencegahan kekerasan seksual yang telah diikuti ratusan ribu mitra driver aktif. Dan terakhir yang keempat, hadirkan standar pelayanan terbaru driver GoCar tertinggi di industri. Di 2022, Gojek akan mengimplementasikan standar baru driver GoCar yang pada tahap awal mencakup 3 aspek. Pertama, penggunaan seragam. Kedua, kartu identitas yang telah
telah terdapat dalam unit kendaraan. Ketiga, standar hospitality atau keramah tamah yang salah satu aspeknya, driver akan didorong proaktif menanyakan kebutuhan penumpang misalnya, terkait pengaturan suhu pada pendingin di dalam kendaraan. Layanan transportasi adalah persembahan Gojek. Gojek tersebut akan turut hadir dengan memberikan opsi perjalanan yang ramah lingkungan bagi pelanggan, sejalan dengan visi Zero Carbon Gojek di 2023. Hal ini diwujudkan lewat hadirnya kendaraan listrik yang dioperasionalkan akan terus diperluas, serta pengembangan fitur penyerapan jejak karbon yang terintegrasi pada layanan transportasi Gojek. Inovasi Gojek yang juga menjadi perhatian pada 2022 adalah integrasi antar layanan transportasi yang menggandeng PT KCI. Untuk inovatif bisnis model, di era digital memang sudah mendominasi seluruh kehidupan manusia. Kini semua hal menjadi lebih mudah didapatkan. Meskipun begitu, masih banyak juga orang yang belum beranjak ke dunia online karena rasa kurang percaya pada layanan-layanan yang ditawarkan. Pada banyak hal sekali manfaat yang didapatkan ketika menggunakan layanan online. Seperti yang pertama, tidak membutuhkan banyak energi. Menggunakan berbagai jasa layanan online sudah pasti tidak akan menguras tenaga Anda. Anda tidak perlu repot-repot mendatangi lokasi, cukup dengan mengunduh aplikasi atau membuka internet di smartphone kemudian semudah sentuhan jari. Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Yang kedua, transaksi mudah. Membayar transaksi barang atau jasa yang Anda pesan melalui layanan online tentu saja jadi lebih mudah. Contohnya saja GoPay pada aplikasi Gojek Indonesia yang memudahkan Anda membayar seluruh layanan yang terdapat pada aplikasi ini. Anda hanya perlu mengintegrasikan akun bank pada aplikasi, lalu top up kreditnya, dan dalam sekejap transaksi Anda akan selesai. Yang ketiga, proses cepat. Pengiriman barang atau pemenuhan jasa yang dipesan dapat diproses dengan sangat cepat. Misalnya, Anda memesan jasa pengiriman atau pindahan pada GoBox. Dengan memasukkan data dan detail pemesanan Anda, kendaraan yang diinginkan pun akan segera diproses dan datang dalam waktu yang tepat. Yang keempat, lebih hemat. Bayangkan beberapa banyak uang yang harus dikeluarkan ketika Anda ingin membeli suatu barang di suatu tempat yang mengharuskan Anda berkendara terlebih dahulu. Uang bensin, tol, dan lain-lain sudah pasti tidak terhindarkan. Tapi dengan menggunakan layanan online, Anda hanya perlu duduk manis di rumah dan menunggu kendaraan barang atau jasa Anda sampai. Dan yang terakhir, lebih banyak pilihan. Saat Anda pergi ke mall, Anda hanya akan memiliki pilihan terbatas untuk membeli barang atau menggunakan jasa. Tapi tidak demikian jika Anda menggunakan layanan online. Begitu banyak pilihan yang dapat Anda beli, seperti pada layanan GoFood di aplikasi Gojek, di mana Anda bisa memilih dari ribuan jenis makanan. Selanjutnya, Coherent Value Network. Tipe layanan aplikasi Gojek Customer. Yang pertama, GoRide. Salah satu layanan transportasi memakai sepeda motor atau ojek. Driver Gojek hendak siap menjemput kamu dimanapun kamu terletak dan hendak bawakan kamu hingga ke tempat tujuan. Selanjutnya, GoCar. Ialah suatu layanan transportasi mobil yang hendak menjemput serta mengantarkan penumpang setimpal dengan posisi yang ditetapkan. Optimal penumpang dapat hingga 6 orang. Selanjutnya, GoFood. Merupakan fitur layanan pesan santapan ke resto yang telah bekerja sama dengan Gojek. Driver hendak membelikan buat kamu serta membawakan hingga ke depan rumah kamu. Selanjutnya, GoShop. Sama halnya dengan GoFood. Tetapi GoShop lebih kepada layanan buat membelikan benda atau santapan ke resto yang belum terdaftarkan setelah bekerjasama dengan Gojek. Selanjutnya ada GoSend. Ialah layanan Gojek buat menolong kamu dalam mengambil serta mengantar dokumen atau paket jarak dekat dengan kilat. Selanjutnya ada GoMart. Sarana dari Gojek yang siap membelanjakan benda pesanan pengguna di bermacam toko atau supermarket. Misalnya Indomaret maupun Alfamart. Dan selanjutnya, GoBox. Kamu dapat menyewa mobil box ataupun truk spesial dengan fitur ini. Misalnya, buat hendak pindahan ataupun mengangkat beberapa barang besar ke posisi yang kamu mau. Selanjutnya ada GoBills. Tidak butuh jauh-jauh dengan layanan GoBills, kamu dapat membayar tagihan listrik BPJS ataupun PDHM langsung dengan memakai aplikasi Gojek. Tetapi, untuk pembayarannya, kamu wajib menggunakan saldo GoPay yang lumayan buat dapat membayar tagihan lewat aplikasi Gojek. Selanjutnya, GoPulsa.
Tidak butuh khawatir kehilangan pulsa di tengah malam, karena kamu dapat mengisi sendiri dengan fitur layanan GoPulsa di aplikasi Gojek. Selanjutnya GoDeal, tidak cuma layanan jemput serta antar, aplikasi Gojek juga memberikan promo serta voucher menarik yang dapat kamu nikmati dengan harga yang lumayan murah. Yang terakhir, GoTix. Fitur ini hendak membagikan data menimpa kegiatan yang hendak diselenggarakan dalam waktu dekat di kota kamu. GoTix GoTix pula sediakan sarana untuk membelikan tiket kegiatan tersebut dan tiket bioskop serta membawakan langsung ke tempat kamu. Selanjutnya, listen learning. Pelajaran yang dapat saya ambil dari perusahaan Gojek adalah kita harus bisa menganalisis keresahan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita dan menjadikan keresahan tersebut menjadi sebuah bisnis seperti yang dilakukan oleh Gojek. Melihat peluang bahwa ojek dapat digunakan menggunakan aplikasi agar dapat memudah para customer ojek untuk berpergian, dan juga Gojek mengikuti perkembangan zaman. Seperti contohnya, sudah mulai adanya pelayanan GoFood, GoSend, GoTix, yang dimana inovasi tersebut dapat membuat Gojek bisa bertahan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Gojek akan saya terapkan pada bisnis saya dengan mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi untuk bertahan. Selanjutnya, conclusion. Untuk kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa Gojek didirikan berdasarkan keresahan masyarakat yang kesulitan mencari kendaraan umum. Oleh karena itu, adanya Gojek untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan Gojek sendiri sudah memiliki banyak sekali layanan yang tersedia di aplikasinya. Sudah tidak hanya mengantarkan penumpang, Gojek sekarang sudah bisa mengantarkan paket atau makanan dipesan oleh customer. Hal tersebut dapat memudahkan para customer mendapatkan barang yang mereka inginkan. Dengan adanya Gojek, maka ojek pangkalan akan sepi penumpang. Akan tetapi, hal tersebut sudah diantisipasi oleh Gojek. Dengan cara para ojek pangkalan sekarang sudah mulai beralih menjadi driver ojol. Hal tersebut berdampak baik bagi mereka karena mereka akan mendapatkan lebih banyak penumpang dibanding pada saat menjadi tukang ojek pangkalan. Sekian dari saya, terima kasih.